Assalamualaikum para pendengar yang masih terjaga, entah ini malam atau siang buat kalian. Kalau sekarang kalian lagi sendirian, di kamar, atau lagi di perjalanan, ya semoga sinyalnya kuat ya, bukan cuma iman yang harus kuat. Karena malam ini, kita akan bahas sebuah kisah yang katanya benar-benar pernah terjadi. Di salah satu sudut Indonesia yang jalannya 100 meter sepi berkabut. Dan kalau malam lebih sering dilewati doa daripada kendaraan. Kisah ini tentang seorang pria bernama Rahmat. Rahmat adalah perantau biasa. Kerja di kota, hidup pas-pasan, dan seperti kebanyakan orang lainnya, dia cuma punya satu tujuan saat lebaran, pulang. Tapi tahun itu, nasib tidak berpihak. Pekerjaan menumpuk, bos tidak memberi izin lebih awal, dan akhirnya Rahmat terlambat mudik. Saat malam takbiran berlalu, kota yang biasanya ramai mulai kosong. Lampu-lampu toko banyak yang mati, jalanan lengang, dan hanya suara angin yang kadang terdengar lewat di antara gedung-gedung. Rahmat berdiri di terminal dengan tas seadanya. Sepi, terlalu sepi. Hanya beberapa orang yang duduk diam, seperti menunggu sesuatu yang tak pasti. Ia hampir menyerah. Sampai akhirnya, sebuah rombongan datang. Mereka berpakaian rapi, seperti orang yang hendak bersilaturahmi. Wajah mereka tenang, terlalu tenang. Salah satu dari mereka mendekat dan berkata pelan, "Mau pulang? Ikut saja dengan kami." Rahmat ragu sebentar. Tapi karena tak punya pilihan, ia mengangguk. Tanpa ia sadari, keputusan itu akan mengubah segalanya. Rahmat melangkah mendekati rombongan itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa beruntung akhirnya menemukan tumpangan. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang terasa tidak biasa. "Mas, dari mana?" tanya seorang pria parubaya dengan senyum tipis. "Dari Jakarta, Pak. Mau pulang ke kampung di arah selatan," jawab Rahmat sopan. Pria itu mengangguk pelan. "Kebetulan searah, kami juga pulang." Rahmat memperhatikan mereka satu persatu. Jumlahnya sekitar 8 orang. Ada yang tua, ada yang muda, bahkan ada seorang ibu yang menggandeng anak kecil. Semuanya berpakaian lebaran. Baju koko, gamis, peci, dan kebaya. Bersih, rapi. Tapi entah kenapa, modelnya terlihat seperti dari zaman dulu. Tidak ada satupun dari mereka yang memegang ponsel. Padahal biasanya, orang menunggu di terminal pasti sibuk dengan layar masing-masing. Tapi rombongan ini hanya duduk tenang. Sesekali saling bicara dengan suara pelan. "Mas Rahmat kerja apa di kota?" tanya seorang pemuda di antara mereka. "Kerja serabutan aja, Bang. Kadang proyek, kadang apa aja yang penting halal," jawab Rahmat. Pemuda itu tersenyum tipis. "Bagus. Yang penting niatnya baik." Percakapan mereka terasa aneh. Bukan karena kata-katanya, tapi cara mereka berbicara. Terlalu sopan, terlalu teratur, seperti bukan percakapan orang yang baru kenal di terminal. Rahmat mencoba mengabaikan perasaan itu. "Mobilnya di mana, Pak?" tanya Rahmat. Pria parubaya itu menunjuk ke arah luar terminal. "Sudah siap, kita berangkat sebentar lagi." Sebelum beranjak, seorang wanita tua yang sejak tadi diam tiba-tiba berkata pelan, suaranya hampir seperti berbisik. "Lebaran itu, waktu untuk pulang." Rahmat mengangguk kecil. Wanita itu melanjutkan, "Bukan cuma untuk yang hidup." Rahmat terdiam sejenak. Ia mencoba tersenyum, menganggap itu hanya ucapan biasa. Tapi entah kenapa, kalimat itu terasa dingin. Dan sejak saat itu, tanpa disadari Rahmat, suasana di sekelilingnya mulai terasa berbeda. Mobil yang mereka naiki bukan mobil baru, tapi juga tidak terlihat terlalu tua. Warnanya gelap, sedikit kusam, seperti jarang tersentuh cahaya siang. Rahmat duduk di bagian tengah, diapit 2 orang yang sejak tadi lebih banyak diam. Perjalanan dimulai dengan biasa saja. Awalnya Rahmat masih bisa melihat lampu-lampu kota, beberapa kendaraan lewat, dan suara jauh dari kehidupan yang masih tersisa.
Tapi semakin lama, semua itu perlahan menghilang. Jalanan mulai sepi. Lampu jalan semakin jarang. Kabut tipis muncul entah dari mana. Rahmat menoleh ke jendela. Yang terlihat hanya bayangan pohon-pohon tinggi dan gelap, berdiri seperti barisan yang mengawasi. "Pak, ini lewat mana ya?" tanya Rahmat pelan. Pria di depan hanya menjawab singkat, "Jalan biasa, lebih cepat." Rahmat mengangguk, walau dalam hati ia yakin ini bukan jalan yang pernah ia lewati sebelumnya. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada warung, tidak ada rumah. Hanya jalan panjang yang terasa seperti tidak ada ujungnya. Suasana di dalam mobil juga berubah, percakapan semakin jarang. Bahkan anak kecil yang tadi terlihat ceria, kini hanya diam memeluk ibunya. Rahmat melirik jam di tangannya. Jarumnya berhenti. Ia mengernyit, mengetuk kaca jamnya pelan. Tidak bergerak. Baterainya habis kali ya, gumamnya. Tapi anehnya, beberapa saat lalu, jam itu masih berjalan normal. Ia mulai merasa waktu seperti melambat. Atau mungkin berhenti. Tiba-tiba, salah satu dari rombongan, pria yang duduk di sampingnya, membuka suara. "Mas Rahmat, pernah nggak ngerasain? Pengen pulang, tapi nggak sempat." Rahmat menoleh. Maksudnya, pria itu tersenyum tipis, matanya kosong menatap ke depan. Kadang, ada orang yang sudah niat pulang, sudah siap, sudah rindu, tapi jalannya terhenti di tengah. Beberapa orang lain mulai ikut bicara, suaranya pelan dan hampir bersamaan. Ada yang belum sempat minta maaf, ada yang belum sempat ketemu orang tua, ada yang belum sempat bilang kalau mereka sayang. Rahmat merasakan hawa di dalam mobil berubah menjadi dingin. Ia mencoba tertawa kecil. "Ya, namanya juga hidup, Pak. Kadang gak sesuai rencana." Tidak ada yang menanggapi. Hanya keheningan. Mobil terus melaju. Rahmat kembali melihat keluar jendela. Kabut semakin tebal. Jalan seperti berputar-putar, meski arah mobil tidak berubah. Dalam hati kecilnya, mulai muncul rasa yang tidak bisa ia abaikan lagi. Ini bukan perjalanan biasa. Dan orang-orang yang bersamanya, mungkin juga bukan orang biasa. Namun Rahmat belum tahu satu hal. Bahwa semua orang di dalam mobil itu sedang dalam perjalanan pulang yang tidak pernah selesai. Mobil akhirnya melambat. Rahmat yang sejak tadi diam, langsung menegakkan badan saat kendaraan itu berhenti. Ia menoleh keluar jendela. Kabut masih menggantung tapi samar-samar terlihat sebuah rumah besar di tengah area yang sepi. Rumah itu tampak tua. Bukan sekadar tua, tapi seperti sudah lama ditinggalkan. Cat dindingnya memudar. Halamannya luas tapi dipenuhi rumput liar. Pohon besar berdiri di samping rumah. Cabangnya menjulur seperti tangan yang membeku di udara. "Sudah sampai. Kita istirahat sebentar," kata pria di depan. Rahmat mengernyit. "Ini rumah siapa, Pak?" "Rumah kami," jawabnya singkat. Jawaban itu tidak menjelaskan apapun. Satu persatu mereka turun dari mobil. Rahmat ikut turun. Meski langkahnya terasa berat. Udara di tempat itu dingin, tapi bukan dingin biasa. Dingin yang membuat tubuhnya merinding pelan. Pintu rumah terbuka tanpa suara. Seolah sudah menunggu. Mereka masuk. Begitu Rahmat melangkah ke dalam, ia langsung mencium aroma khas rumah lama. Sedikit lembab, bercampur bau kayu tua. Ruangan itu cukup luas, dengan perabotan klasik yang tertata rapi, tapi terasa kosong. Seperti tidak benar-benar dihuni. "Silakan duduk, Mas," kata seorang wanita paruh baya. Rahmat duduk di kursi kayu panjang. Ia memperhatikan sekeliling. Lampu menyala redup. Bayangan di dinding tampak lebih panjang dari seharusnya. Tak lama, makanan dihidangkan. Ketupat, opor ayam, sambal goreng, dan beberapa kue lebaran. Semua terlihat normal. Tapi saat Rahmat mengambil sedikit dan mencicipinya,
Ia berhenti. Rasanya hambar. Tidak ada rasa. Tidak asin, tidak manis. Seperti hanya mengunyah sesuatu tanpa makna. "Enak, Mas?" tanya wanita itu. Rahmat memaksa tersenyum. "Iya, enak, Bu." Padahal ia tahu itu tidak benar. Ia mulai memperhatikan hal lain. Dinding rumah itu dipenuhi foto-foto. Foto keluarga. Rahmat berdiri pelan, mendekat. Ia menatap satu persatu foto yang tergantung rapi dalam bingkai lama. Dan dadanya langsung terasa sesak. Orang-orang di foto itu sama. Sama persis dengan orang-orang yang sekarang duduk di ruang itu. Pakaian mereka sama. Wajah mereka sama. Bahkan posisi berdirinya pun terasa identik dengan yang ia lihat tadi di mobil. Rahmat mundur satu langkah. "Mas Rahmat." Suara lembut terdengar dari belakang. Ia menoleh. Seorang wanita tua berdiri di sana. Wajahnya keriput, matanya dalam, dan tatapannya penuh sesuatu yang sulit dijelaskan. Sedih, tapi juga seperti menyimpan harapan. Rahmat mencoba bersikap tenang. "Iya, Bu." Wanita itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Sudah lama kami menunggu." Rahmat tidak langsung menjawab. "Menunggu apa, Bu?" tanyanya akhirnya. Wanita itu tidak menjawab. Hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak sepenuhnya menenangkan. Rahmat kembali duduk. Tangannya terasa dingin. Pikirannya mulai kacau. Semua kejanggalan yang tadi ia abaikan, kini terasa nyata. Rumah ini, orang-orang ini, makanan ini, foto-foto itu, semuanya tidak masuk akal. Ia menoleh ke arah pintu. Masih terbuka, tapi entah kenapa, terasa jauh. Seolah ada sesuatu yang menahan. Di sudut ruangan, wanita tua itu masih berdiri, menatap Rahmat tanpa berkedip. Dan di dalam hati Rahmat, satu kesadaran mulai muncul perlahan. Ia tidak sedang singgah di rumah biasa. Ia mungkin sedang berada di tempat yang seharusnya tidak ia datangi. Rahmat mencoba menenangkan dirinya. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Tapi semakin ia berusaha berpikir jernih, semakin banyak hal yang terasa tidak masuk akal. Suasana di rumah itu terlalu sunyi. Bukan sunyi yang tenang, tapi sunyi yang menekan. Seperti ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Rahmat berdiri lagi. Kali ini ia berjalan lebih jauh ke dalam rumah, mencoba mencari sesuatu yang bisa menjelaskan semuanya. Langkahnya pelan, hampir tanpa suara. Ia melewati ruang tengah, lalu masuk ke lorong sempit yang satu menuju bagian belakang rumah. Di sana, ia menemukan sebuah dinding dengan kalender tua yang masih tergantung. Rahmat mendekat. Matanya menyipit. Tahun yang tertera di kalender itu bukan tahun sekarang. Sudah sangat lama. Lebih dari 10 tahun yang lalu. Kenapa masih dipasang? Gumamnya pelan. Ia menyentuh kertas kalender itu. Rapuh. Seperti tidak pernah diganti sejak pertama kali digantung. Perasaan tidak nyaman di dadanya semakin kuat. Rahmat melanjutkan langkah. Di ujung lorong, ada sebuah meja kecil. Di atasnya, tumpukan barang lama berdebu. Ia membuka salah satu di antaranya. Sebuah koran. Kertasnya sudah menguning. Rahmat membaca perlahan. Dan saat matanya menangkap judul utama di halaman depan, tubuhnya langsung membeku. Kecelakaan mobil rombongan keluarga saat mudik Lebaran. Seluruh penumpang meninggal dunia. Jantung Rahmat berdegup kencang. Tangannya mulai gemetar. Ia membaca isi berita itu dengan napas tertahan. Diceritakan bahwa sebuah keluarga besar mengalami kecelakaan tragis di jalan sepi saat hendak pulang kampung. Mobil mereka ditemukan hancur. Tidak ada yang selamat.
Rahmat menelan napasnya pelan. Matanya turun ke bagian bawah artikel. Daftar nama korban. Satu persatu. Dan saat ia membaca nama-nama itu, darahnya seperti berhenti mengalir. Nama-nama itu sama. Sama dengan orang-orang yang sekarang berada di ruang depan. Pria parubaya. Pemuda yang duduk di sampingnya. Wanita parubaya. Anak kecil itu. Semuanya. Rahmat mundur pelan. Hampir menjatuhkan koran dari satu tangannya. Ini enggak mungkin. Ia menggeleng, mencoba menyangkal. Mungkin hanya kebetulan. Mungkin hanya mirip. Tapi dalam hatinya, ia tahu ini bukan kebetulan. Langkah kaki terdengar dari belakang. Pelan, Rahmat membeku. Ia tidak langsung menoleh. Mas Rahmat, suara wanita tua itu lagi. Lebih dekat sekarang. Rahmat perlahan menoleh. Wanita tua itu berdiri hanya beberapa langkah darinya. Tatapannya masih sama, dalam, tenang, tapi kini terasa lebih berat. Rahmat berusaha bicara, meski suaranya sedikit bergetar. Bu, ini siapa mereka sebenarnya? Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekat. Lalu berkata pelan, orang-orang yang belum sempat pulang. Rahmat mengerutkan kening. Maksudnya, wanita itu menatap koran di tangan Rahmat. Kamu sudah tahu kan? Hening. Tidak ada suara lain. Hanya detak jantung Rahmat yang terasa semakin keras. Rahmat menggeleng pelan. Ini cuma berita lama, Bu. Itu bukan mereka. Wanita itu tersenyum tipis. Kalau bukan, kenapa kamu bisa bertemu kami? Pertanyaan itu seperti menampar kesadaran Rahmat. Ia tidak bisa menjawab. Semua potongan kejadian mulai tersusun di kepalanya. Terminal yang sepi. Rombongan yang terlalu tenang. Jalan yang tidak dikenal. Jam yang berhenti. Makanan yang tidak terasa. Dan sekarang, ini. Rahmat mundur satu langkah. Lalu satu langkah lagi. Rasa takut mulai memenuhi dadanya sepenuhnya. Ia ingin keluar. Ia harus keluar. Maaf, Bu. Saya harus pergi, katanya cepat. Ia berbalik dan berjalan menuju arah depan rumah. Tapi saat ia sampai di ruang tengah, semua orang di sana sudah menatapnya. Diameter. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Hanya menatap. Rahmat berhenti. Tubuhnya kaku. Perlahan, satu persatu dari mereka berdiri. Wajah mereka masih sama. Tapi kini, pucat. Lebih pucat dari sebelumnya. Rahmat merasakan sesuatu yang dingin menjalar di punggungnya. Wanita tua itu kembali berbicara dari belakang. Kami tidak akan menyakitimu, Nak. Rahmat tidak berani menoleh. Lalu, kenapa saya di sini? Tanyanya pelan. Jawaban itu datang, lebih pelan lagi. Karena kamu, satu-satunya yang bisa membawa kami pulang. Rahmat berdiri kaku di tengah ruangan. Kata-kata wanita tua itu masih terngiang di kepalanya. Karena kamu, satu-satunya yang bisa membawa kami pulang. Ia perlahan menoleh. Semua orang di ruangan itu masih menatapnya. Tidak ada senyum. Tidak ada ekspresi ramah seperti sebelumnya. Hanya tatapan kosong. Dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Rahmat mencoba melangkah mundur menuju pintu. Satu langkah. Dua langkah. Namun saat ia hampir mencapai ambang pintu, sesuatu terasa aneh. Pintu itu tidak lagi terlihat seperti tadi. Masih terbuka, tapi di baliknya bukan halaman rumah. Hanya gelap. Pekat. Seperti tidak ada apa-apa di sana. Rahmat berhenti. Napasnya mulai tidak teratur.
Ini apa? Gumamnya. Ia menoleh cepat ke belakang. Wanita tua itu kini berdiri di tengah ruangan, dikelilingi rombongan lainnya. "Kamu tidak bisa keluar sekarang," katanya pelan. "Kenapa?" Suara Rahmat mulai meninggi. "Kami belum selesai." Rahmat menggeleng cepat. "Saya tidak mau ikut-ikutan. Saya cuma mau pulang." Seorang pria parubaya melangkah maju. Wajahnya kini terlihat lebih pucat, hampir seperti tidak memiliki warna. "Kami juga ingin pulang, Nak," katanya lirih. Suasana tiba-tiba menjadi sangat dingin. Rahmat merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia melihat satu persatu wajah mereka. Dan perlahan, sesuatu berubah. Kulit mereka terlihat lebih pucat. Mata mereka tampak lebih dalam. Bayangan di sekitar tubuh mereka seperti tidak sesuai dengan cahaya lampu. Rahmat mundur lagi, suaranya gemetar. "Kalian, siapa sebenarnya?" Hening sejenak. Lalu wanita tua itu menjawab, "Kami, orang-orang yang tidak pernah sampai." Rahmat terdiam. "Kami berangkat dengan harapan yang sama seperti kamu," lanjutnya. "Pulang, bertemu keluarga, merayakan lebaran." Suara wanita itu tetap lembut, tapi setiap katanya terasa berat. "Kami tertawa di perjalanan. Kami bercerita. Kami saling mengingatkan untuk hati-hati." Wanita itu berhenti sejenak. Matanya menatap jauh. Tapi takdir berkata lain. Tiba-tiba, suara lain menyusul. Pria muda yang tadi duduk di samping Rahmat kini berbicara. "Mobil kami tergelincir." Seorang wanita menambahkan, "Di jalan sepi, seperti yang kamu lewati tadi." Anak kecil itu memeluk ibunya lebih erat. "Sakit, tapi cepat," bisiknya pelan. Rahmat merasakan dadanya sesak. Ia tidak tahu harus merasa takut atau iba. "Kami meninggal sebelum sempat pulang," kata pria parubaya itu. "Bahkan sebelum sempat bilang selamat lebaran." Hening. Rahmat menunduk. Tangannya gemetar. Semua yang ia lihat kini masuk akal. Atau justru semakin tidak masuk akal. "Tapi, kenapa saya?" Suara Rahmat lirih. Wanita tua itu mendekat. "Kami tidak bisa lagi kembali. Tapi kami bisa bertemu orang yang masih hidup." Rahmat mengangkat wajahnya. "Tidak semua orang bisa melihat kami," lanjut wanita itu. "Tidak semua orang bisa mendengar." "Lalu kenapa saya bisa?" tanya Rahmat. Wanita itu tersenyum tipis. "Mungkin karena hatimu masih mau peduli." Kalimat itu membuat Rahmat terdiam. Di tengah rasa takut yang masih ada, perlahan muncul perasaan lain. Perasaan yang lebih dalam. Rasa kasihan. Rasa kehilangan. Yang bahkan bukan miliknya. "Kami tidak minta banyak," kata pria parubaya itu. "Hanya satu hal." Rahmat menatap mereka. "Apa?" Wanita tua itu menjawab perlahan. "Sampaikan pesan kami." Rahmat mengerutkan kening. "Pesan? Kepada keluarga kami." Lanjutnya, "Yang masih menunggu." Suasana kembali hening. Rahmat menelan napasnya pelan. "Tapi, itu sudah lama kan? Mereka pasti sudah..." Ia berhenti bicara. "Sudah mencoba melupakan?" sambung wanita itu. Rahmat tidak menjawab. "Tidak semua orang bisa benar-benar melupakan," kata wanita tua itu pelan. "Mereka hanya belajar hidup dengan kehilangan." Rahmat merasakan sesuatu mengganjal di dadanya. "Kami hanya ingin satu kesempatan," lanjut pria itu. "Satu kesempatan untuk menyampaikan apa yang belum sempat kami katakan." Rahmat menutup matanya sebentar. Pikirannya kacau. Ini tidak masuk akal. Ini tidak mungkin. Tapi semua yang ia lihat terlalu nyata untuk diabaikan. Ia membuka matanya lagi.
menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah yang tidak lagi menakutkan seperti tadi, melainkan penuh harapan. Rahmat menarik napas panjang. "Kalau saya menolak?" tanyanya pelan. Hening. Wanita tua itu tersenyum. "Kami tidak akan memaksamu. Tapi mungkin kami akan tetap di sini. Menunggu." Kata itu terasa berat. Menunggu tanpa akhir. Rahmat menunduk. Dalam hatinya, ia tahu. Ini bukan tentang takut atau tidak. Ini tentang pilihan. Ia mengangkat wajahnya. Meski masih ada rasa gentar, suaranya mulai lebih tegas. "Apa yang harus saya lakukan?" Untuk pertama kalinya sejak awal pertemuan, wajah-wajah itu berubah. Bukan menjadi lebih menyeramkan, tapi lebih hidup, lebih hangat. Seolah ada harapan yang kembali menyala. Dan di malam yang sunyi itu, Rahmat tanpa sadar telah melangkah masuk lebih jauh ke dalam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Namun mungkin bisa dijelaskan oleh hati. Suasana di dalam rumah itu perlahan berubah. Jika sebelumnya Rahmat merasakan dingin yang menekan, kini ada sesuatu yang berbeda. Masih dingin, masih sunyi, tapi tidak lagi menakutkan seperti tadi. Lebih seperti tempat yang menyimpan banyak cerita yang belum selesai. Rahmat berdiri di tengah ruangan, dikelilingi mereka. Orang-orang yang seharusnya sudah tidak ada, tapi kini berharap padanya. Wanita tua itu melangkah lebih dekat. "Terima kasih, Nak," ucapnya pelan. Rahmat mengangguk kaku. "Saya akan coba. Kami tahu ini tidak mudah," sambung pria parubaya. "Tapi hanya kamu yang bisa." Rahmat menarik napas panjang. "Apa saja yang harus saya sampaikan?" Wanita tua itu mengangkat tangannya perlahan. Tiba-tiba, di atas meja kayu yang tadi kosong, muncul beberapa lembar kertas. Rahmat tertegun. Ia tidak melihat dari mana kertas itu datang. Tapi kini, kertas-kertas itu sudah ada di sana. Ini suara Rahmat pelan. "Nama, alamat, dan pesan kami," kata wanita tua itu. Rahmat melangkah mendekat. Tangannya masih sedikit gemetar saat mengambil kertas pertama. Tulisan di atasnya rapi, seperti ditulis dengan penuh perhatian. Nama, Haji Sulaiman. Alamat, Desa Cibatu, RT 03. Pesan, maafkan Bapak. Bapak tidak sempat pulang. Jaga Ibu. Jangan bertengkar lagi. Rahmat terdiam. Ia menatap tulisan itu lama, lalu mengambil kertas berikutnya. Nama, Rina. Pesan, Ma, Rina kangen. Maaf belum sempat bantu apa-apa. Doakan Rina ya. Rahmat menghela napas pelan. Dadanya terasa sesak. Ia membaca lagi. Nama, Andi. Pesan, Pak, maaf belum sempat jadi anak yang membanggakan. Tapi Andi sayang Bapak. Satu persatu. Pesan-pesan itu sederhana. Tidak panjang. Tidak rumit. Tapi justru itu yang membuatnya terasa berat. Karena semua itu adalah hal-hal yang tidak sempat diucapkan. Rahmat menunduk. Tangannya menggenggam kertas itu sedikit lebih erat. "Semua ini harus saya sampaikan?" tanyanya lirih. "Iya," jawab wanita tua itu. Rahmat mengangguk pelan. "Kalau mereka tidak percaya?" tanyanya lagi. Pria parubaya tersenyum tipis. Tidak semua harus dipercaya dengan logika. Yang penting, sampai. Rahmat terdiam. Ia mulai memahami. Ini bukan soal membuktikan. Ini soal menyampaikan. Wanita tua itu kemudian memberikan satu kertas terakhir. Berbeda dari yang lain. Tulisan di dalamnya sedikit lebih panjang.
Rahmat membacanya pelan. Nama, Siti Aminah. Pesan, untuk anakku, ibu tidak pernah marah. Ibu hanya sedih karena belum sempat memelukmu terakhir kali. Maaf ya, ibu sayang kamu. Rahmat menutup matanya sejenak. Ia bisa merasakan emosi di balik tulisan itu. Bukan sekadar kata-kata, tapi perasaan yang tertahan bertahun-tahun. Rahmat membuka matanya lagi. Kenapa? Kalian tidak bisa langsung saja datang ke mereka? Tanyanya. Wanita tua itu tersenyum lembut. Kami hanya bisa sejauh ini. Dunia kami tidak sama lagi dengan dunia kalian. Rahmat mengangguk pelan. Ia mulai mengerti. Dan kamu adalah jembatan itu. Lanjut wanita itu. Rahmat memandang mereka satu persatu. Kini ia tidak lagi melihat mereka sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan sebagai orang-orang yang hanya ingin menyelesaikan sesuatu. Seperti dirinya. Wanita tua itu kembali berbicara. Kebaikan tidak selalu besar, nak. Terkadang, hanya dengan menyampaikan pesan, itu sudah sangat berarti. Rahmat tersenyum tipis. Meski hatinya masih berat. Saya akan lakukan, katanya. Semua. Hening sejenak. Lalu, untuk pertama kalinya, Rahmat melihat sesuatu yang berbeda. Wajah-wajah itu, mereka tersenyum. Bukan senyum kosong. Bukan senyum aneh seperti sebelumnya. Tapi senyum yang tulus. Seolah beban mereka sedikit berkurang. Anak kecil itu bahkan melambaikan tangan kecilnya ke arah Rahmat. Terima kasih, 100.000 rupiah, Om. Katanya pelan. Rahmat mengangguk. Semoga kalian bisa tenang, ucapnya lirih. Wanita tua itu menatap Rahmat dengan mata yang kini terlihat lebih hangat. Kami akan menunggu sampai kamu menyampaikan semuanya. Rahmat mengernyit. Menunggu. Di sini, wanita itu menggeleng pelan. Tidak. Di tempat kami. Rahmat tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya menggenggam semua kertas itu. Merasa seperti memegang sesuatu yang jauh lebih berat dari sekadar tulisan. Ini adalah amanah. Amanah dari mereka yang sudah tidak memiliki waktu. Tiba-tiba, angin berhembus pelan di dalam rumah. Lampu bergoyang sedikit. Suasana berubah. Rahmat merasakan tubuhnya mulai ringan. Seperti sesuatu menariknya. Apa yang terjadi? Katanya panik. Wanita tua itu tersenyum. Kamu harus kembali. Sekarang, Rahmat belum siap. Masih banyak yang ingin ia tanyakan. Tapi tubuhnya tidak lagi bisa ia kendalikan. Pandangannya mulai kabur. Satu persatu sosok di hadapannya mulai memudar. Seperti kabut yang tertiup angin. Jangan lupa. Suara wanita tua itu terdengar semakin jauh. Sampaikan. Rahmat mencoba bicara, tapi suaranya tidak keluar. Semuanya semakin gelap. Semakin sunyi. Dan dalam detik terakhir sebelum semuanya hilang, Rahmat menyadari satu hal. Ia tidak lagi merasa takut. Yang tersisa hanya satu hal. Tanggung jawab. Dan janji yang harus ia tepati. Rahmat membuka matanya perlahan. Cahaya redup menyambut penglihatannya. Langit berwarna abu-abu kebiruan. Suara ayam terdengar samar dari kejauhan. Udara pagi terasa dingin, tapi berbeda dengan dingin yang ia rasakan semalam. Ini nyata. Rahmat mengedipkan mata beberapa kali, mencoba fokus. Ia menyadari dirinya terbaring di pinggir jalan. Tanah di bawah tubuhnya lembab. Bajunya kotor. Kepalanya terasa berat, seperti habis jatuh atau terbentur sesuatu. Mas, sadar? Suara seseorang terdengar. Rahmat menoleh pelan. Beberapa warga berdiri mengelilinginya.
Wajah-wajah mereka penuh rasa heran sekaligus khawatir. "Mas, ini dari mana? Kok bisa di sini?" tanya seorang bapak. Rahmat mencoba bangun. Tubuhnya masih lemas. Saya... Ia berhenti, bingung harus menjawab apa. Ia melihat sekeliling. Jalanan itu sempit. Di kiri kanan hanya ada pepohonan dan semak. Tidak ada rumah besar. Tidak ada rombongan. Tidak ada mobil. Tidak ada apa-apa. Semuanya hilang. "Mas ditemukan tadi subuh, tergeletak di sini," kata seorang ibu. "Kami kira korban kecelakaan." "Kecelakaan?" Rahmat mengulang pelan. Seorang bapak mengangguk. "Ya, ini memang sering dibilang angker. Dulu pernah ada kecelakaan besar di sini. Satu keluarga meninggal semua." Rahmat langsung terdiam. Dadanya berdegup lebih cepat. Ia menoleh ke arah jalan di depannya. Jalan itu sama seperti yang ia lewati semalam. Kabut, tikungan, kesunyian. Semuanya cocok. Rahmat menunduk. Tangannya perlahan menyentuh saku celananya. Dan saat ia merogoh ke dalam, ia terdiam. Kertas masih ada. Semua kertas itu masih di tangannya. Rahmat menariknya keluar perlahan. Tidak hilang. Tidak berubah. Tulisan di dalamnya masih jelas. Nama, alamat, pesan. Semua masih ada. Rahmat menatap kertas itu lama. Ini bukan mimpi. Semua yang terjadi nyata. "Mas, tidak apa-apa?" tanya salah satu warga. Rahmat mengangguk pelan. "Iya, saya cuman kecapekan." Warga-warga itu membantu Rahmat berdiri. Salah satu dari mereka memberikan air minum. "Mas mau kemana?" tanya bapak tadi. Rahmat terdiam sejenak. Lalu menjawab pelan. "Mau pulang." Jawaban itu kini terasa berbeda. Bukan sekadar pulang ke kampung, tapi juga menyelesaikan sesuatu. Beberapa jam kemudian, Rahmat akhirnya sampai di kampung halamannya. Suasana lebaran masih terasa. Orang-orang saling berkunjung, anak-anak bermain, suara tawa terdengar di mana-mana. Tapi di dalam hati Rahmat, ada sesuatu yang belum selesai. Ia pulang ke rumah, bertemu keluarganya, bersalaman, dan mencoba tersenyum seperti biasa. Namun pikirannya terus kembali ke kertas-kertas itu. Malamnya, saat suasana sudah lebih tenang, Rahmat duduk sendirian di kamarnya. Ia mengeluarkan semua kertas itu. Satu persatu ia baca lagi. Nama, alamat, pesan, semua terasa semakin nyata. Rahmat menarik napas panjang. "Besok, saya mulai," gumamnya. Hari berikutnya, Rahmat memulai perjalanannya. Alamat pertama, Desa Cibatu. Rumah sederhana di pinggir jalan. Rahmat berdiri di depan rumah itu, ragu. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana menjelaskan semua ini? Bagaimana jika mereka tidak percaya? Tapi ia ingat kata-kata pria itu. Tidak semua harus dipercaya dengan logika. Rahmat mengetuk pintu. Seorang pria muda membuka. "Iya, Mas." Rahmat tersenyum canggung. "Maaf, ini rumahnya Pak Sulaiman." Wajah pria itu langsung berubah. "Iya, tapi Bapak sudah lama meninggal." Rahmat mengangguk pelan. "Saya mau menyampaikan sesuatu." Beberapa menit kemudian, Rahmat duduk di ruang tamu. Ia menceritakan semuanya. Tidak semua detail, tapi cukup. Tentang pertemuannya, tentang pesan itu. Saat Rahmat menyampaikan isi pesan, pria itu langsung terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. "Bapak bilang begitu?" Suaranya pelan. Rahmat mengangguk. Pria itu menunduk.
Air matanya jatuh. Kami memang sempat bertengkar sebelum beliau berangkat. Rahmat hanya diam. Ia tahu pesan itu sampai. Rumah berikutnya, nama berikutnya, kisah yang berbeda, tapi perasaan yang sama. Ada ibu yang menangis saat mendengar pesan anaknya. Ada ayah yang terdiam lama sebelum akhirnya tersenyum pahit. Ada keluarga yang merasa akhirnya mendapat jawaban. Rahmat mengunjungi satu persatu. Perjalanan itu tidak mudah. Secara fisik melelahkan. Secara hati lebih berat lagi. Setiap pesan yang ia sampaikan seperti membuka luka lama, tapi juga memberi kelegaan. Suatu sore, Rahmat sampai di alamat terakhir. Nama Siti Aminah. Rumah kecil di ujung desa. Pintu terbuka sedikit. Rahmat mengetuk pelan. Seorang wanita muda membuka. Ya, Rahmat menatapnya. Entah kenapa, hatinya terasa berat. "Saya mau menyampaikan pesan," katanya pelan. Wanita itu mengernyit. "Dari siapa?" Rahmat menarik napas. "Dari ibu." Wanita itu langsung terdiam. Beberapa saat kemudian, Rahmat duduk di dalam rumah itu. Ia melihat foto seorang wanita tua di dinding. Wajahnya sama. Wanita tua yang ia temui malam itu. Rahmat menunduk, lalu mulai bicara. Ia menyampaikan pesan itu perlahan. Setiap kata, setiap kalimat, tidak ada yang ia ubah. Dan saat ia selesai, ruangan itu hening. Wanita muda itu tidak langsung menangis. Ia hanya duduk diam, matanya kosong. Lalu perlahan, air matanya jatuh. "Ibu, tidak marah?" Suaranya bergetar. Rahmat menggeleng. "Tidak." Wanita itu menutup wajahnya. Tangisnya pecah. "Saya belum sempat minta maaf." Rahmat menunduk. Ia tidak berkata apa-apa. Karena ia tahu, ini bukan tentang menjawab. Ini tentang menerima. Setelah semua selesai, Rahmat berjalan pulang dengan langkah pelan. Langit mulai gelap. Angin sore berhembus lembut. Ia berhenti sejenak di pinggir jalan, menatap langit. Dalam hatinya, ia merasa ringan. Beban itu perlahan hilang. Ia mengeluarkan kertas-kertas itu lagi. Satu persatu, tulisan di dalamnya mulai memudar. Perlahan, seperti hilang. Rahmat tersenyum tipis. "Sudah sampai," bisiknya. Angin berhembus. Kertas-kertas itu kosong sekarang. Rahmat melipatnya perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia benar-benar merasa tenang. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa. Atau setidaknya, terlihat biasa dari luar. Rahmat kembali menjalani hidupnya sebagai perantau sederhana. Ia kembali ke kota setelah lebaran usai, kembali bekerja, kembali menghadapi rutinitas yang sama seperti sebelumnya. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang berubah. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat, tapi perlahan. Dalam cara ia memandang hidup, dalam cara ia memperlakukan orang lain, dan dalam cara ia memahami arti pulang. Di tempat kerjanya, Rahmat kini lebih banyak diam. Bukan karena murung, tapi karena ia lebih banyak berpikir. Kadang saat istirahat, ia teringat wajah-wajah itu. Pria parubaya, anak kecil, wanita tua, dan semua pesan yang pernah ia bawa. Ia masih ingat jelas. Nada suara mereka, tatapan mata mereka,
dan harapan yang mereka titipkan. Rahmat tidak pernah menceritakan pengalaman itu kepada siapapun. Bukan karena takut dianggap aneh, tapi karena ia merasa tidak semua orang perlu tahu. Beberapa hal cukup disimpan, cukup dijaga. Sejak kejadian itu, Rahmat punya kebiasaan baru. Setiap malam Jumat dan setiap menjelang Lebaran, ia selalu menyempatkan diri untuk berdoa. Bukan hanya untuk keluarganya, tapi juga untuk mereka, orang-orang yang pernah ia temui di antara dua dunia. Semoga kalian tenang, bisiknya suatu malam. Sederhana, tapi tulus. Dan entah kenapa, setiap kali ia berdoa seperti itu, hatinya terasa hangat, seperti ada yang mendengar. Beberapa bulan berlalu. Hal-hal kecil mulai terjadi dalam hidup Rahmat. Pekerjaannya yang dulu tidak menentu, perlahan menjadi lebih stabil. Ia mulai dipercaya oleh atasannya, diberi tanggung jawab lebih, dan rezekinya terasa lebih lancar. Bukan berarti ia langsung menjadi kaya, tapi cukup, selalu cukup. Dan itu sudah lebih dari yang ia harapkan. Suatu hari, seorang teman kerjanya berkata, "Mat, sekarang lu beda ya?" Rahmat tersenyum. "Beda gimana?" "Lebih tenang. Dulu lu gampang panik. Sekarang, santai aja." Rahmat hanya tertawa kecil. Ia tidak menjelaskan apa-apa, karena ia tahu perubahan itu datang dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Suatu malam, saat Rahmat pulang kerja lebih larut dari biasanya, ia melewati jalan yang sepi. Kabut tipis turun, angin berhembus pelan. Suasana itu mengingatkannya pada malam itu. Rahmat berhenti sejenak, menatap jalan di depannya. Dalam hati, ia sempat bertanya, apakah mereka masih ada? Tidak ada jawaban. Hanya suara angin. Tapi anehnya, Rahmat tidak merasa takut. Ia hanya tersenyum kecil, lalu melanjutkan langkahnya. Tahun berikutnya, Lebaran kembali datang. Kali ini, Rahmat tidak terlambat. Ia pulang lebih awal, naik kendaraan umum, bersama orang-orang lain yang juga ingin pulang. Suasana ramai, penuh cerita, penuh harapan. Rahmat duduk di dekat jendela, menatap keluar, dan tanpa sadar, ia berbisik pelan, "Semoga semua sampai." Kalimat itu sederhana, tapi memiliki makna yang dalam, karena ia tahu, tidak semua perjalanan pulang berakhir sampai tujuan. Sesampainya di kampung, Rahmat langsung menuju rumah. Keluarganya menyambut dengan hangat, seperti biasa. Tapi ada satu hal yang berbeda. Setelah bersalaman, Rahmat tidak langsung duduk santai. Ia justru keluar rumah, menuju pemakaman desa. Langkahnya pelan. Angin sore menyambut. Daun-daun bergoyang pelan. Rahmat berdiri di antara deretan makam. Ia menunduk, lalu berdoa. Bukan hanya untuk keluarganya, tapi untuk semua. Untuk mereka yang dikenal, dan yang tidak dikenal. Untuk mereka yang masih diingat, dan yang mungkin sudah dilupakan. Rahmat menutup doanya dengan pelan. "Semoga kalian semua sudah sampai." Angin berhembus lembut, seolah membawa doa itu pergi. Saat Rahmat berjalan kembali, ia merasa ringan. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena hatinya lebih lapang. Ia kini mengerti sesuatu yang dulu tidak pernah ia pikirkan. Bahwa hidup bukan hanya tentang dirinya, bukan hanya tentang mencari rezeki, bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang
menjadi perantara. Perantara kebaikan, perantara pesan, perantara doa. Di suatu tempat yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa dijelaskan, mungkin ada beberapa sosok yang kini tidak lagi menunggu, tidak lagi terjebak, tidak lagi gelisah, karena pesan mereka sudah sampai. Dan mungkin mereka akhirnya bisa pulang. Rahmat tidak pernah tahu apakah semua itu benar-benar terjadi seperti yang ia alami. Ia tidak pernah mencoba mencari penjelasan, karena baginya tidak semua hal harus dimengerti. Beberapa hal cukup dirasakan dan dijalani. Cerita ini mungkin terdengar aneh, mungkin juga sulit dipercaya, tapi satu hal yang pasti, kebaikan tidak pernah sia-sia. Bahkan ketika dilakukan kepada mereka yang sudah tidak terlihat, karena pada akhirnya kebaikan akan selalu menemukan jalannya, menembus batas, menembus waktu, bahkan menembus kematian. Dan mungkin tanpa kita sadari, kita semua pernah atau akan menjadi bagian dari cerita seperti ini.